Oke, baik. Selamat siang buat seluruh followers kita di Instagram, di Family Doctor Indonesia. Hari ini di hari kedua kita di Hospek Surabaya, di tanggal 9 Juni. Seperti janji kita bakalan obrolan sehat bersama salah satu dokter yang memang ahli di bidangnya. Kita sudah kedatangan Dr. Hasan Wijaya SP KFR ya. Dokter, selamat siang dokter, apa kabar? Baik ya, oke baik. Nah, hari ini obrolan kita yang bakalan kita bahas adalah hidup sehat bersama dengan Family Doctor Body Support. Dimana seperti kita ketahui bahwa Family Doctor itu punya 3 kategori produk. Salah satunya adalah blood monitoring, kemudian ada body support dan juga plaster. Nah, untuk blood monitoringnya di Hospek Surabaya kali ini kita sudah punya banyak sekali promo, salah satunya adalah diskon up to 50% dan juga cek kesehatan secara gratis. Nah, untuk body supportnya sendiri juga punya promo yang spesial, nanti bisa ada buy one get one, dan di plasternya juga kita lagi banyak sekali bagi-bagi plaster buat pengunjung Hospek Surabaya 2022. Hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada obrolan sehat dengan Dr. Hasan yang akan khusus membahas tentang kategori body support. Seperti apa bincang-bincang kita hari ini bersama Dr. Hasan? Langsung saja, dokter, kita mau bahas nih ya, kita mau bedah otot dan tulang, guys. Ya, kita mau ngobrolin tentang gimana sih pentingnya menjaga kesehatan tulang, otot atau sendi ya. Nah, pertama sekali yang pengen saya tanyakan itu dok adalah apa aja sih sebenarnya penyebab dari kalau misalnya kayak saya nih lagi duduk, saya ngerasain sering kayak sakit punggung, sakit pinggang gitu. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Apa karena saya terlalu sering duduk atau karena ada aktivitas lain atau gaya hidup saya yang mungkin berbeda dengan yang lain? Boleh dijawab dokter. Oke, jadi memang pada manusia alat gerak itu kan ada tulang dan otot, termasuk juga susunan tulang itu membentuk sendi. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas sehari-hari, otot, sendi, dan tulang-tulang mesti melakukan suatu perubahan posisi. Kodratnya manusia memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari melakukan aktivitas dengan posisi yang salah, akan terjadi suatu yang kita sebut sakit. Okay. Sakit punggung, sakit leher, semua yang sakit yang di tubuh. Juga begitu juga apabila kita tidak melakukan aktivitas, jadi maksudnya kita tidur. Misalnya nih kita tidur 3 hari di tempat tidur terus kayak orang di rumah sakit gitu. Itu juga otot-otot sendinya juga mengalami keluhan. Jadi memang otot dan sendi takdirnya harus bergerak, tapi bergeraknya juga harus dalam postur atau posisi yang betul. Oke, berarti kalau boleh saya sedikit ngerangkum, kalau seandainya otot kita mengalami pergerakan yang secara berulang dan kemudian ada seperti kegiatan yang memang tidak biasa dilakukan kemudian tiba-tiba dilakukan, itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi dan biasanya menimbulkan keluhan. Seperti tadi yang dicontohkan, kalau misalnya kita duduk dalam posisi duduk yang lama, kenapa kemudian kita mengeluhkan sakit di punggung bawah? Itu kan karena otot-otot kita tidak terbiasa untuk melakukan satu posisi yang dalam waktu yang lama. Jadi kita duduk itu kan posisi otot-otot punggung kita, apalagi misalnya postur duduk kita yang salah. Itu pasti akan menimbulkan keluhan yang di otot kita, terutama di daerah punggung bawah. Bawah. Oke, baik. Berarti itu adalah kegiatan yang paling umum ataupun cedera otot atau tulang yang paling umum dialami oleh manusia ya dokter ya? Paling banyak ya. Keluhan yang dirasakan oleh manusia ini menurut penelitian
manusia hidup di dunia ini, Iya. 80%-nya pasti sudah pernah mengalami sakit punggung bawah. Oke, baik. 80% menurut penelitian itu Paling akan nggak sekali dalam seumur hidupnya pasti pernah pasti pernah marah. sakit punggung Sakit bawah. punggung di bawah, low back pain. Low back pain, kalau kita ngomong low back pain, kadang kalau di namanya standar kriteria diagnosis itu termasuk dikategorikan lumbago. Oh, lumbago. Itu kalau orang Jawa bilang sakit boyok. Sakit boyo. Oke, baik. Berarti bisa kebayang nggak sih, ternyata otot tulang belakang di bawah ya, namanya low back pain, bagian bawah. 80% menurut penelitian itu pasti pernah mengalami sekali dalam seumur hidup, ya, sekali dalam seumur hidup. Jadi berarti emang harus diperhatikan ya, ada concern yang tertentu untuk treatment di bagian punggung bawahnya kita ya. Oke, baik dokter. Aku mau ke pertanyaan yang selanjutnya nih dokter. Kira-kira selain terasa sakit, mungkin apakah sebenarnya ciri-ciri yang signifikan tuh ya dokter, kalau misalnya kita mengalami seperti sakit otot atau nyeri sendi atau tulang seperti itu, boleh diceritakan nggak dokter? Gejala atau keluhan yang pasti dirasakan itu ya rasa sakit. Rasa sakit nyeri, ya. Rasa nyeri, tapi Pain. memang tiap pain. Tiap orang persepsi untuk rasa nyeri bisa berbeda-beda. Oke. Kadang ada yang terasa berat. Oh, oke, ada yang merasa berat. Seperti mencengkeram. Oh, oke, baik, dia seperti kecengkeram ototnya seperti itu ya. Betul. Oke. Kadang seperti merasa tertimpa beban berat. Oh, oke. Itu persepsi tiap orang kadang bisa berbeda-beda. Ada yang sampai bengkak nggak dokter? Itu Kalau efek berikutnya. Efek berikutnya kalau sudah menimbulkan suatu kelainan di fisik. Jadi kalau ini kadang kalau otot secara fungsinya dia kaku, dia kan kadang nggak terlalu kelihatan untuk bengkaknya. Oh, oke, Kalau baik. bengkak lebih kalau misalnya ada benturan, Oh, kalau ada peradangan akut gitu. ada peradangan akut itu bisa menyebabkan menimbulkan bengkak. Oke, baik. Berarti ada progresif ya dokter ya. Ada beberapa tahapan yang dan tergantung dari sakit dari otot atau nyeri dari tulang tersebut ya dokter. Biasanya yang sakit punggung bawah yang banyak itu karena kebanyakan kita di manusia di zaman modern ini karena yaitu tadi postur yang salah dan aktivitas sehari-hari yang salah. Oke, salah gerak istilahnya. Salah gerak ya. Jadi tidak sampai menimbulkan proses radang akut. Proses tidak timbul gejala bengkak tadi, tidak ada. Oh, oke, baik. Kaku otot atau sakit pada waktu bergerak itu. Oke, berarti yang paling pertama kali yang bakal dirasain adalah terasa kaku, kemudian ada nyeri, kemudian nanti kalau misalnya akan berlanjut, itu biasanya kalau cedera itu dia bisa bengkak seperti itu ya dokter. Atau tadi seperti mencengkram gitu ya, ototnya terasa. Yang dirasakan bisa berubah. Iya, oke, baik. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu nih dokter bahwa duduk terlalu lama kalau untuk di low back pain. Nah, bagian tubuh manusia itu kan ada banyak, nggak cuma di bagian punggung ya dokter ya. Di bagian-bagian yang lain sebenarnya ada dampak buruknya nggak sih dokter kalau seandainya kita nggak aware gitu loh untuk kayak tahu nih kondisi bahwa kita nggak boleh harusnya jalan terlalu lama, kita harusnya nggak boleh duduk terlalu sampai berjam-jam atau mungkin tidur terlalu lama. Itu sebenarnya kegiatan apa aja sih dokter yang bisa berdampak buruk pada otot kita? Ya sebetulnya manusia itu kan sebagai suatu kesatuan, satu kesatuan. Jadi sistem yang ada di tubuh manusia itu banyak, termasuk juga dari sisi psikis. Iya. Sebetulnya kita kalau berbicara tentang manusia harus berbicara secara menyeluruh sebetulnya. Oke. Tapi okelah kita sekarang kalau misalnya kita mengalami keluhan di daerah otot, tulang, dan sendi, biasanya karena aktivitas kita yang salah atau kita tidak aware. Misalnya pada posisi kita duduk. Kalau kita duduk, harusnya yang betul, postur yang betul itu kan mesti tegak. Oke, Iya, tegak.
tegak, kemudian ada sandaran. Oke. Kemudian biasanya kalau apalagi sekarang, kita kan sering pada saat duduk melakukan pertemuan online. Iya. Nah, itu ada Meeting ada online, gadget, ada iya. handphone. Biasanya kemudian postur kita pasti kepala mesti menunduk. Oke, seperti ini ya, benar. Iya. Dengan begitu, selain otot-ototnya jadi tidak simetris dan bekerja lebih keras karena kan dengan menunduk Iya. kan kemudian otot mesti menjaga supaya kepala nggak jatuh, itu kan Iya. otot jadi bekerja keras. Oke. Juga tulang-tulang jadi akhirnya istilahnya tulangnya itu alignmentnya itu jadi tidak bagus ya. Oke. Gampang menimbulkan suatu sakit yang seperti tadi. Oke. Itu dari sisi postur aja. Postur yang kita aktivitas sehari-hari kita bekerja. Oke. Dari sisi kita bergerak, misalnya kita kalau ada waktu mengambil barang, bisa barang jatuh, kita ambil langsung kita membungkuk. Kalau Iya. kita misalnya tidak hati-hati, saya istilahkan tidak hati-hati, kita langsung mengambil barang di Oh, bawah. oke. Sering kemudian kita mengeluh sakit di Kaget. punggung bawah. Kaget Iya. ya tulangnya, Yang kadang sendinya. Orang ngomong kecentit. Kecetit, ya oke, Ya, benar. itu karena tulangnya karena mendadak dan ototnya juga mendadak dilakukan posisi menekuk. Oh, oke. Jadi ada gerakan mendadak juga Iya, nih. Ini iya, perlu betul. diperhatikan nih. Kalau gerakan mendadak itu saya sering sih ngalamin juga Iya. seperti itu ya. Jadi misalnya ada bagian-bagian otot yang memang udah terbiasa ke kanan terus, tiba-tiba Iya. ada yang ya benar-benar saya setuju. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kegiatan yang bisa berdampak buruk pada otot kita. Salah satunya adalah yang paling sering saat ini dialami oleh di era pandemi sepertinya ya dokter ya, melakukan duduk saat melakukan kegiatan meeting online dengan kemudian juga sambil memegang gadget dan hal-hal yang lainnya. Baik, oke. Sekarang kita bakal masuk ke cara menjaga kesehatan tulangnya di dok. Oke, gimana sih sebenarnya atau apa sih yang harus dilakukan supaya tulang atau sendi dan otot kita itu bisa tetap sehat? Sebagai manusia tetap kita kan memerlukan ya yang dinamakan nutrisi. Jadi nutrisi harus cukup. Misalnya cukup itu gizi harus cukup, harus bagus. Ya, nutrisinya harus bagus. Itu kan sebagai modal atau bahan kita untuk bergerak, untuk melakukan pemulihan bagian-bagian tubuh yang cedera. Jadi dengan nutrisi yang bagus, kemudian karena seperti tadi saya sebutkan, kodratnya otot atau tubuh manusia itu harus bergerak. Jadi sebagai seorang manusia tetap harus melakukan suatu aktivitas. Oke. Tapi ya tidak boleh yang sangat berlebih juga. Tapi maksud saya itu tidak boleh kita di rumah saja kemudian gadgetan, duduk, tidak pernah berolahraga. Itu maksud saya jangan sampai seperti itu. Kodrat sebagai manusia kita harus bergerak. Harus bergerak, cukup nutrisi, harus bergerak, dan kemudian untuk bergeraknya itu tadi memperhatikan postur atau posisi yang betul. Oke, baik. Jadi harus seperti yang tadi kalau duduk kita kan harus ada sandaran, bagian di bagian bawah kita harus 90 derajat mepet ke bagian bawah. Iya. Dan kalau bisa sebetulnya kepala mesti harus ada sandaran. Oke, jadi dengan begitu biasanya keluhan yang ada yang tadi sakit itu mestinya tidak gampang timbul. Oke, jadi berarti harus memperhatikan postur duduk. Kalau postur berdirinya gimana dok? Postur berdiri juga harus. Jadi kalau kita berdiri, kita kan maksudnya bahu Iya. kita karena kebiasaan kita bekerja atau pakai gadget, bahu kita kan menekuk ke depan. Iya. Yang betul kan bahu harus dibuka karena Oke. dada untuk ngambil nafas dan dada harus kita buka. Oke, baik. Kemudian leher kita kan cenderung ke depan Iya, dan iya.
menunduk. Iya. Ini kurang bagus. Postur Oh, yang bagus. oke. Postur yang bagus adalah lehernya kita mesti lurus dan kepala harus hadap ke depan. Oke, jadi yang baik itu adalah posturnya lurus, Nah. kemudian lehernya, dibuka. bahunya Iya. dibuka, kemudian lehernya juga harus ke depan, ya tegak ke depan. Dengan begitu diharapkan tidak timbul keluhan. Karena Oke. dengan begitu susunan tulang dan otot-otot di tubuh manusia itu sangat efisien. Oh iya, Energi iya. yang diperlukan untuk mempertahankan posisi seperti itu yang paling minimal. Oh oke, baik. Nah, kalau misalnya perubahan posisi, misalnya kepala jadi lebih nunduk, lalu kita lebih gini, jadi lebih memerlukan energi Oh. yang kemudian jadi timbul sakit. Oke, jadi sebenarnya dengan posisi badan kita itu pinter ya dokter ya? Itu sebetulnya sudah alam dari alam. Oke, jadi sebenarnya posisi berdiri dan duduk yang baik adalah tetap Harus tegak, lehernya juga menghadap ke depan, badannya juga dikembangkan ya, Iya. seperti ini ya. Oke, dibuka dengan Dibuka, lebar. iya, betul. Iya, oke, baik. Karena kalau misalnya bahkan justru kalau misalnya kita banyak membungkuk gini, tenaga kita jauh lebih banyak ya yang Ya, akhirnya timbul terkuras. Jadi timbullah sakit. Oke, baik. Kalau makanan sendiri dokter, ada yang perlu kita perhatikan nggak dokter yang baik itu? Makanan memang kita mesti perhatikan juga kalau misalnya ada riwayat penyakit bawaan. Bawaan maksudnya bukan dari lahir, bukan. Maksudnya bawaan itu maksudnya mungkin punya kencing manis, Oh, diabetes, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin asam urat tinggi, kita Iya. mesti perhatikan itu khusus. Oh, Mungkinlah kita bilang kalau misalnya kita nggak ada penyakit bawaan seperti itu, makanan yang bagus ya seperti yang kita diajarkan di sekolah, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 ditambah sempurna, ditambah susu. itu paling bagus. Oke, Kalau berarti dengan kita cukupi itu pasti biasanya tubuh jadi sehat. Yang paling penting sakit. berarti bener ya yang diajarin sejak kecil. Makanan yang sehat adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ini ada note-nya ya dokter ya. Kalau misalnya hanya untuk orang yang bukan penderita diabetes atau hipertensi atau kolesterol dan asam urat. Karena ada Derajat khusus. ya, itu ada special treatment ya. Jadi kalau misalnya terkena penyakit seperti itu, sebaiknya memang bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter. Apa ya yang baik buat kondisi tulang atau ototnya. Baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lagi nih masalah efek yang ditimbulkan secara serius kalau tulang kita itu tidak dirawat dengan baik, itu tadi selain postur tubuh atau ada lagi nggak dokter? Jadi tulang itu kan tugasnya. Ada yang kenal dokter Hasan? Dok. Halo? Oke. Tugasnya tulang ya sebagai penyangga tubuh kita. Ya. Jadi sebagai tugas untuk menyangga kan harus juga kuat. Benar. Kalau misalnya tulang tidak dirawat, ya dia tidak kuat. Dalam hal ini misalnya jadi keropos. Jadi keropos itu bisa mudah patah. Oh, Nah, mudah tulang patah, udah patah ya? kalau jadi keropos kepadatannya berkurang. Oh, kepadatannya berkurang. Istilahnya kita sebut sebagai osteoporosis, itu bisa. Oke, baik. Osteoporosis ya tergantung dari nutrisi juga. Nutrisinya. Kita ada hal misalnya hormon, karena osteoporosis kan lebih banyak terjadi pada wanita, karena berhubungan kalau misalnya wanita mengalami masa menopause, ada hormon yang berkurang. Oh, begitu ya dokter? Memang bisa menyebabkan kemungkinan osteoporosis lebih besar. Tapi kan bukan cuma dari satu sisi aja, dari sisi nutrisi, dari sisi aktivitas kita harus perhatikan. Meskipun misalnya seorang wanita mengalami menopause, bukan berarti harus menderita karena osteoporosis, kan bukan berarti begitu. Oke, baik. Berarti ini nih informasi yang bagus banget nih dari Dokter Hasan, dan followers kita yang di Family Doctor Indonesia harus tahu bahwa ternyata menurut dari penelitian juga bahwa pada perempuan itu lebih rentan untuk
terkena osteoporosis karena biasanya disebabkan oleh faktor menopause-nya gitu. Ya, oke, hormonal ya. Jadi sebaiknya memang harus lebih concern lagi ya, tapi bukan berarti laki-laki nggak bisa kena osteoporosis ya dokter ya, tetap bisa juga gitu terdampak oleh osteoporosis. Jadi Misalnya nutrisi yang kurang baik, ya, tadi nutrisi kan? oh iya benar, nutrisinya Nutrisi kurang kurang baik baik. itu bisa terjadi karena tulangnya jadi tidak kuat, Iya, otot-ototnya misalnya tidak berkembang sempurna, ya bisa. Oke. Nutrisi kan penting sekali sebagai Benar, seorang manusia. benar. Oke. Jadi ini harus diperhatikan kembali bahwa ada beberapa penyebab jika tulang tidak dirawat dengan baik ya. Salah satunya adalah bahwa kepadatan tulang akan berkurang atau yang disebut dengan osteoporosis. Itu yang paling umum ya, yang paling awam yang terjadi gitu di manusia. Oke, baik. Nah, kita bakalan ngobrolin tentang treatment atau cara penyembuhan nih. Kalau memang sudah terkena seperti osteoporosis ataupun mungkin tadi yang disebut dengan HMP ya dokter ya. HNP lain lagi. Oh, beda HNP, lagi. Ya beda lagi. Kalau HNP itu kan bantalan tulang belakangnya mengalami suatu proses degenerasi. Iya. Jadi dia kalau orang-orang bilang penyet bantalannya. Oh, oke. Tapi penyetnya itu kemudian dia mendesak ke depan atau ke belakang, padahal di situ ada saraf. Kalau misalnya Oh. sarafnya ketekan, ya jadi menimbulkan gangguan Oh, saraf sarafnya. kejepit. Ya, itu saraf kejepit itu HNP bisa. Saraf kejepit. Oke, Kalau baik. osteoporosis karena dari sisi tulangnya kepadatannya berkurang, jadi dia bisa menimbulkan patah. Oke. Microfracture namanya. Jadi Microfracture. patah kecil-kecil, tapi kemudian makanya biasanya orang-orang yang dengan osteoporosis tinggi badannya akan makin pokoknya lebih pendek. Oh, gitu. Karena tulangnya dia krek terus. Oh, seperti itu. Baik dokter. Nah, Kak, kita boleh diceritain nggak dokter, apa aja sih treatment atau pengobatan yang bisa dilakukan jika ada kesalahan pada otot atau tulang atau sendi? Nomor satu, memang kita harus memastikan keadaan atau diagnosanya itu apa gitu ya. Jadi memang Benar. kita mesti harus melakukan suatu pemeriksaan. Tapi oke, secara umum, kalau misalnya ada kelainan otot, tulang, dan sendi, nomor satu kita mesti perhatikan nutrisinya. Nah, Nutrisinya. Balik ke nutrisi lagi. Balik ke nutrisi, kemudian kita mesti lihat dalam aktivitas sehari-hari apakah ada yang keliru atau tidak pas. Misalnya tadi posisi dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagaimana. Baik. Itu kita mesti lihat. Kita mesti cari datanya. Oke. Itu yang kita harus perbaiki juga. Oke, baik. Kemudian apabila diperlukan kita bisa pakai alat-alat bantu atau misalnya dalam hal ini bisa juga ya alat-alat bantu atau mungkin juga kadang kita perlu memberikan peresepan Obat-obatan ya. Oke. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan treatment ataupun juga pengobatan, ketika misalnya ada hal yang tidak lazim yang kita rasa pasti dokter. Kita punya hashtag biar pasti. Jadi kita mau mengedukasi semua dari followers kita di Instagram ataupun di dunia maya seperti itu. Kita berharap bahwa dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, itu sebaiknya bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi tetap biar pasti supaya istilahnya Cek. dengan bijak lah kita Iya. menggunakan dengan bijak ya. Iya benar. Kita berharap bahwa supaya biar pasti tetap harus dikonsultasikan dengan dokter dan gunakan alat-alat yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter seperti itu. Oke, baik. Saya juga karena tadi sudah disebutkan bahwa kita kalau misalnya ada kesalahan pada tulang ataupun merasakan nyeri ataupun hal yang lainnya pada otot, kita berharap para followers kita juga bisa lebih bijak lagi untuk mencari informasi. Tapi kita di Family Doctor Indonesia nih dokter, kita punya beberapa produk dari Body Support yang bisa seperti tadi Dokter Hasan sampaikan, bisa digunakan untuk sebagai alat bantu kesehatan
ketika sedang mengalami nyeri sendi. Salah satunya adalah tadi untuk low back pain ya dokter, ada low back pain, ada back support. Kita ada punya back support di sini, back support yang jade. Ini datang dari Korea dokter, langsung dibuat di Korea. Di sini ada batu gioknya yang bisa digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Ini kita berharapnya sih bisa mendukung ya, bisa menopang back pain yang tadi sudah disebutkan, low back, bagian bawah, bagian pinggang, ketika mungkin sudah mulai ada melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, ini memang sangat direkomendasikan. Kita sangat fully trusted ya dengan produk ini karena memang best seller saat COVID-19 kemarin, karena banyak sekali yang memang mengalami low back pain selama WFH seperti itu. Jadi ini must have items ya, must have items saat berada di ruangan seperti kita bekerja mungkin misalnya, atau di ruang kantor, ataupun mungkin melakukan WFH ataupun kegiatan lain-lainnya yang memang kita banyak duduk gitu. Nah, kemudian kita juga punya basic yang lain, basic support kita yang lain dokter. Kita punya untuk knee, untuk bagian ankle-nya juga. Ankle ini juga mungkin kan kalau misalnya ada seperti cedera ataupun misalnya ada kelainan otot ya dokter, ini bisa digunakan juga seperti itu. Nah, ini untuk di Hospek Surabaya sendiri 2022 kita lagi ada diskon buy one get one. Jadi kalau misalnya mau mampir ke Hospek Surabaya bisa langsung datang ke booth kita Family Doctor Indonesia di C60 gitu ya. Dokter Hasan, saya pikir saya sudah cukup jelas ya, dan berharapnya semua followers kita juga bisa cukup jelas bahwa informasi yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi buat para followers kita. Mungkin Dokter Hasan boleh kasih sedikit tambahan untuk akhir kata? Ya, pesan saya sebagai seorang manusia tetap melakukan suatu gerak, rajin berolahraga. Jadi dengan begitu kita akan memelihara kesehatan otot, tulang, dan sendi. Termasuk sebenarnya olahraga bukan cuma sistem tulang, otot, dan sendi, sistem jantung, paru, juga dari sisi psikis. Kalau kita berolahraga sendiri pun atau mungkin dengan teman-teman, dengan keluarga, akan memberikan suatu kesehatan psikis yang lebih baik. Jadi pesan saya, tetaplah bergerak, tetaplah berolahraga. Oke, tetaplah bergerak, tetaplah berolahraga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dokter Hasan buat hari ini, dan sekali lagi buat para followers kita di Instagram, kalau misalnya mau mampir ke Hospek Surabaya langsung aja ke booth Family Doctor Indonesia di C60, dan jangan lupa jangan cuma nebak-nebak, biar pasti gunakan Family Doctor Indonesia. Sampai jumpa.